Mungkin untuk teman-teman yang tidak berhalangan mengaktifkan kamera dan tidak terkendala jaringan, boleh diaktifkan kameranya ya. Sama disiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Anggi dari Rumah Amal juga ya? Iya Bu. Langsung kita mulai aja ya Bu. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Mahir Madrasah Inspirasi pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memberkahi acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Bisa Al-Fatihah dimulai. Amin. Baiklah, sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini yang waktu saya membacanya sangat luar biasa, banyak sekali pengalaman dan yang bisa kita ambil nantinya. Beliau bernama Dr. Ratna Mulyani, lahir di Aceh Utara 28 Februari tahun 1982. Riwayat pendidikan dari S1 sampai S3 beliau di luar negeri ya Bu, di International Islamic University Malaysia, Masya Allah. Riwayat pekerjaan beliau sekarang ini sebagai koordinator program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syahkuala, juga sebagai peneliti atau research arsiri di RC USK. Banyak lagi riwayat pekerjaannya, pengalamannya juga Masya Allah tidak kalah banyaknya. Salah satunya pengembangan Techopreneurship produk arsiri, akuntabilitas online organisasi filantropi Islam di Indonesia. Beliau juga banyak mempublikasikan artikel, salah satunya Research in Disaster
and social capital, mapping out the terms and findings. Sering menjadi pemakalah, pemateri seminar dan workshop, juga menerbitkan beberapa buku, diantaranya buku series Perkembangan Kontemporer Akuntansi di Indonesia, Dinamika Akuntansi di Masa Krisis Volume. Book chapter Audit Wakaf dalam buku Akuntansi dan Manajemen Wakaf. Penghargaannya Hadi Broto Award 2021 dan Best Presenter AGC 2018. Banyak lagi pengalaman dan reward pekerjaannya yang tidak dibacakan. Mungkin teman-teman semua tidak sabar mendengarkan materi luar biasa dari Ibu Dr. Ratna Mulyani dengan tema Cerdas Investasi Syariah Selagi Muda. Kepada Ibu Dr. Ratna Mulyani, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Anggi Rio Antika. Panggilannya apa nih, Anggi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur terus menerus kita haturkan kepada pencipta kita, ya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat kepada kita. Untuk sekedar bernafas itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sekedar menggerakkan jari kita, ya, sekedar melangkahkan kaki, sepertinya kelihatannya simple, tapi sebenarnya nikmat yang luar biasa. Dan apalagi bisa bersama-sama di dalam suatu majelis ilmu, ya, alhamdulillah sekali. Selawat dan salam tidak lupa kepada pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan role model kita di dalam semua sendi kehidupan, yang tidak pernah hilang relevansi, ya, contoh yang diberikan oleh Rasulullah, ya, timeless, ya, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang bisa kita praktikkan walaupun pada zaman yang berbeda, pada konteks tempat yang berbeda, ya, Insya Allah, ya. Alhamdulillah, sebuah penghormatan. Terima kasih banyak Anggi untuk perkenalannya. Sebenarnya saya tidak sehebat itu. Dan ketika saya diminta juga, saya menolak secara halus sebenarnya. Ini bukanlah kepakaran utama saya, ya, di bidang investasi. Namun karena pihak Rumah Amal ingin ada pengetahuan dasar di bidang investasi, maka insya Allah saya berusaha sebaik-baiknya untuk berbagi, ya, berbagi untuk diri saya juga sendiri, ya, karena ketika kita memberi maka kita menerima, ya. Ketika kita mengajarkan maka kita belajar, ya. Jadi sama-sama sharing, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu kompleks yang tidak dapat saya jawab, saya akan merujuk kepada ahlinya insya Allah. Dan sama-sama kita menemukan solusinya, ya. Ini kebanyakan pesertanya mahasiswa, Anggi? Iya, Bu. Dan kebanyakan penerima beasiswa dari Rumah Amal. Oh, oke. Berapa orang sekarang penerima beasiswa Rumah Amal? Beasiswa Rumah Amal kan ada beberapa jenis, Bu. Ada orang tua asuh, ada beasiswa pendidikan. Mungkin kalau dari orang tua asuh ada 9 orang, kalau pendidikan itu lumayan banyak. Oh, oke. Alhamdulillah. Luar biasa, ya. Luar biasa melihat kiprah Rumah Amal, ya. Oke. Saya akan mencoba share screen. Sudah kelihatan? Kalau ada Bapak, Ibu, atau adik-adik, sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, sudah dikenalkan lagi. Saya sekarang berada di Badan Pengembangan Bisnis USK juga. Jadi kalau ada adik-adik yang punya inisiatif usaha, ya,
yang mau dikolaborasikan dengan Universitas Syahkuala, silahkan datang ke kantor kami di gedung OIA, ya. Gedung Loser ya, tapi di atas OIA. Oke. Nah, saya mau nanya dulu nih, ada yang sudah punya investasi apa belum? Yang kelihatan videonya ya, boleh ya saya tanya. Ridatul Fikri. Belum pernah, Bu. Belum ada. Sama sekali, yakin? Ya, sama sekali belum pernah, Bu. Belum ada. Oke. Sekarang masih ini ya, disponsori oleh orang ya, dari sisi pendanaan kuliah dan pendanaan kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kita sering sekali mendengar kata-kata investasi ya, atau investment dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab disilahkan dengan istismar ya. Nah, to invest ya, pengertian di dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab sangat mirip ya. Artinya ketika kita menginvest atau menginvestasi itu seperti menanam. Jadi invest itu adalah menanam ya. Menanam, ketika kita menanam, kita berharap kepada hasil ya, tentunya ya, hasil yang baik di masa depan ya. Kita tanam sekarang, kita berharap akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Masa depan itu bisa jadi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang ya, tergantung kepada apa yang kita tanam ya. Seperti petani menanam tanaman ya. Ada tanaman yang bisa dipanen dalam waktu yang begitu cepat, ada yang memerlukan masa-masa tertentu untuk dapat dipanen ya. Nah, ketika kita mengatakan investasi dari sisi keuangan ya, adalah ketika kita berkomitmen, kita menanam sejumlah dana kita ataupun sumber aset lainnya ya, yang kita lakukan pada saat ini, dan kita berharap mendapat return atau reward atau keuntungan di masa depan ya. Nah, jenis-jenis investasi sangat banyak ya. Yang kita sering dengar mungkin properti ya, dari sisi aset tetap ya, ketika orang investasi di dalam bentuk rumah yang disewakan atau rumah untuk diperjualbelikan. Kemudian ada juga investasi dalam bentuk surat berharga, baik itu deposito, saham, obligasi ya. Kemudian logam mulia, emas, perak, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang sekarang semakin marak berkembang ya. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar tentang cryptocurrency ya, mata uang digital ya, atau mata uang kripto ya, dalam bentuk beberapa jenis dari cryptocurrency seperti Bitcoin yang mungkin paling terkenal, yang paling sering kita dengar ya. Nah, jadi itu adalah pemahaman asas dari perkataan investasi itu sendiri. Oke. Nah, kenapa kita perlu berinvestasi? Ya? Pada umumnya, masyarakat melakukan investment karena didorong oleh beberapa alasan, diantaranya adalah menghindari inflasi. Ya. Nah, adik-adik yang belajar di sektor keuangan mungkin memahami apa itu inflasi. Ya. Mungkin di non-keuangan, walaupun sering dengar, kadang-kadang mungkin kurang paham. Nah, inflasi ini adalah penurunan nilai mata uang. Ya. Nah, 1.000 sekarang berbeda dengan 1.005 tahun yang akan datang. Ya. Mungkin kalau 1.000 sekarang bisa beli kue 1, ya. Tetapi 5 tahun lagi, mungkin ketika kita perlu beli kue, harganya akan menjadi 1.500 misalnya, atau 2.000. Ya. Jadi nilai mata uang itu semakin rendah, nilai intrinsiknya, nilai dalamannya, dan itu berimplikasi kepada kemampuan kita di dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Ya. Nah, inflasi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya, baik internal faktor maupun eksternal ya bagi sebuah negara. Ya. Nah, kalau kita lihat selama pandemi saja, ya, yaitu Juni 2022, inflasi di Indonesia itu 4,35%. Ya. Nah, itu adalah inflasi yang tertinggi sejak Juni 2017. Ya. Nah, kalau kita tidak melakukan kegiatan investasi, ya,
bayangannya investasi bukan hanya membeli saham toh ya, tapi berbagai cara melakukan investasi ya, yang kita sebut sebagai portfolio. Portfolio itu adalah gabungan dari berbagai jenis investasi yang bisa kita lakukan ya. Nah, kalau kita mampu berinvestasi dengan return di atas rate inflasi tadi, maka kita menjadikan aset kita itu menghasilkan keuntungan yang bisa mengalahkan rate inflasi di masa depan ya. Jadi uang kita akan berkembang atau aset kita akan berkembang di atas rate inflasi itu sendiri ya, sehingga menyediakan nilai tambah, menyediakan kemampuan keuangan kita di masa depan yang mengalahkan kejatuhan nilai mata uang itu sendiri ya. Nah, kemudian juga kita perlu investasi karena berbagai keperluan finansial di masa depan. Ya, contohnya adik-adik sekarang kuliah, mungkin fokusnya hanya kuliah ya, dan itu sudah ditanggung oleh orang tua ataupun mendapatkan beasiswa seperti dari rumah amal. Nah, gimana kalau setelah kuliah mau menikah? Ya, ketemu jodoh di tahun akhir kuliah, mau menikah. Ya. Apa persiapan kita untuk menghadapi fase-fase di masa depan? Ya. Ketika sudah menikah, apakah kita memikirkan tentang pendidikan anak? Ya. Bagaimana kita mempersiapkan pendidikan anak-anak kita? Kemudian dari sisi kesehatan, ya. Ataupun kalaupun kita bekerja dan menikmati gaji, tapi itu tidak akan selamanya gaji itu kita terima. Pada suatu saat kita akan pensiun. Ya. Ketika pensiun, kita mungkin memerlukan banyak dana untuk kebutuhan kesehatan ataupun kebutuhan harian lainnya untuk golongan lansia. Ya. Dan itu mungkin tidak tercukupi dengan gaji yang diterima sebagai pensiunan yang mendapat dana pensiun. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan gaji pensiun. Ya. Nah, itu perlu dipikirkan bagaimana mengatasi hal-hal tersebut di masa depan. Ya. Nah, makanya diperlukan beberapa instrumen investasi yang bisa membantu kita mencapai tujuan-tujuan finansial tersebut. Ya. Oke, kalau kita lihat dari konteks konvensional, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar instrumen-instrumen ini. Ketika saya mengatakan instrumen, itu adalah produk, ya, sama artinya dengan produk, ya. Di antara produk-produk investasi konvensional yang biasa kita dengar adalah deposito, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya fixed deposit. Ya. Deposito ini mirip tabungan, ya. Kalau kita ke bank, kita mau deposito, tapi deposito akan memberikan return atau keuntungan kepada kita. Ya. Kalau tabungan biasa tidak dijanjikan keuntungan, ya. Jadi kita seperti menyimpan saja. Ya. Bank tidak dapat menjanjikan keuntungan. Tapi kalau deposito ada durasinya dan dalam durasi tersebut dana kita akan dipergunakan oleh bank untuk kegiatan investment lanjutan dan kemudian keuntungannya dibagikan di antara bank dan nasabah tersebut. Ya. Jadi itu adalah deposito, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Ya. Semakin tinggi durasi deposito tersebut, biasanya semakin tinggi return yang diberikan oleh bank. Ya. Oke, kemudian obligasi. Obligasi ini adalah surat hutang. Ya. Jadi ketika entitas bisnis ataupun pemerintah secara umumnya ingin melakukan proyek tertentu dan mereka tidak memiliki dana yang mencukupi, maka biasanya mereka akan mengeluarkan surat hutang. Ya. Itu yang disebut dengan obligasi. Ketika mereka mengeluarkan atau issue surat hutang tersebut, ya, maka masyarakat dibenarkan untuk membeli, ya, porsi dari pendanaan proyek tersebut dalam bentuk surat hutang. Ya. Dan entitas bisnis tadi dan juga pemerintah akan memberikan return kepada masyarakat pemegang surat hutang tadi yang membeli surat hutang dalam bentuk bunga, ya, kalau dalam konteks konvensional. Oke. Oke, kemudian reksadana atau unit trust, ya, dalam bahasa Inggris. Ya.
Nah, reksadana ini adalah pool of fund, kumpulan dana dari masyarakat secara kolektif yang dikumpulkan oleh manajer investasi. Ya. Dan resikonya itu ada resiko yang rendah, medium, sampai yang tinggi. Ya. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi return. Ya. Nah, manajer investasi ini akan menginvest kembali dana-dana tersebut ke dalam bentuk berbagai investment yang bisa mereka lakukan dan memberi pulangan kepada pemegang reksadana. Ya. Oke, kemudian ada saham. Nah, saham ini adalah sertifikat, ya, bisa berbentuk elektronik ataupun berbentuk kertas, ya. Kalau di zaman dulu menggunakan kertas, ya, akan diprintkan bukti kepemilikan kita di dalam sebuah perusahaan. Ya. Sama seperti obligasi tadi, ketika entitas bisnis ataupun pemerintah memerlukan dana untuk proyek, ya, untuk pengembangan apapun itu, misalnya untuk bisnis mereka perlu ekspansi, ya, menambah cabang perusahaan, ataupun untuk pemerintah ketika melakukan proyek infrastruktur, ya, ataupun proyek-proyek lainnya, mereka mengeluarkan surat utang. Nah, itu adalah investasi dalam bentuk hutang yang kita lakukan sebagai masyarakat. Ya. Namun saham adalah investasi dalam bentuk ekuitas, ya namanya, ya, kalau dalam keuangan. Ya. Jadi kita membeli bukti kepemilikan di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, bedanya saham dengan obligasi, kalau obligasi tadi kita diberikan pulangan dalam bentuk bunga, fixed interest, ya, bunga yang tetap jumlahnya, misalnya 6% dikatakan, maka kita akan mendapatkan 6% dari jumlah obligasi yang kita beli. Nah, kalau saham, bentuk pengembalian return-nya itu tidak fix, ya, khususnya kepada pemilik saham umum, ya, atau ordinary shareholders yang kita kenal. Ya. Nah, bentuk return-nya adalah laba perusahaan yang kemudian diagihkan kepada pemilik saham tadi dalam bentuk dividen. Ya. Itu satu hal yang bisa dibagikan oleh perusahaan kalau mereka memutuskan untuk membagikan return dalam bentuk dividen, ataupun keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemegang saham adalah kita sebut dengan market capitalization atau kapitalisasi market. Apa artinya kapitalisasi market? Katakanlah Anggi membeli saham PT Indofood pada harga 10.000 per saham sekarang, ya, tahun 2022, ya. Nah, selama bertahun-tahun, Anggi itu tidak mendapat dividen atau pulangan dari perusahaan PT Indofood tadinya. Namun, setelah 5 tahun, katakanlah Anggi lupa, ya, udah beli saham itu lupa. Ya. Setelah 5 tahun, ketika dicek, ternyata harga saham PT Indofood sudah menjadi 50.000, katakan. Ya. Nah, jadi kapitalisasi market atau market capitalization tadi adalah perbedaan harga beli sekarang dengan harga jual di masa depan. Ya. Jadi selama 5 tahun mungkin Anggi tidak mendapatkan return dalam bentuk dividen, tetapi ketika dia memutuskan untuk menjual saham tersebut, dia akan mendapatkan untung sebesar 40.000. Ya. Jadi harga jual pada waktu 5 tahun ke depan dikurangi dengan harga beli saham pada saat sekarang. Jadi return-nya untuk saham bisa dalam bentuk dividen, bisa dalam bentuk kapitalisasi market, ya, kapitalisasi pasar. Ya. Artinya harga pasaran itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oke, Oke, ada berbagai investasi konvensional, kita fokuskan dulu, yang ditawarkan pada masa kini yang melibatkan financial technology, ya, fintech, ya, sering dengar pastinya, ya. Fintech diantaranya adalah peer-to-peer lending, ya, atau sekarang juga ada dalam bentuk crowdfunding yang debt based. Ya. Crowdfunding adalah ketika sebuah perusahaan fintech mengumpulkan dana dari masyarakat. Ya. Nah, ada beberapa bentuk dari crowdfunding yang bisa dioperasionalisasikan. Di antaranya adalah P2P lending ini atau pinjol, ya, biasa dengar pinjaman online. P2P lending itu adalah crowdfunding berbasis debt atau hutang. Nah, ada juga crowdfunding berbasis reward, ya, diberikan reward kepada si penanam modal tadi, ataupun crowdfunding berbasis sekuritas. Itu mirip dengan saham.
ya. Jadi menjadi bagian kepemilikan orang-orang yang menanamkan modal di dalam perusahaan fintech tersebut, ya. Oke, peer-to-peer lending ini adalah pengumpulan dana dari masyarakat, ya, kemudian akan diagihkan kepada pihak yang memerlukan dana, ya. Jadi bagi orang-orang yang susah mendapatkan pendanaan, ya, misalnya UKM, ya, yang susah mendapatkan pendanaan secara formal dari perbankan, kebanyakannya mereka sekarang akan pergi kepada fintech, ya, institusi fintech yang mekanismenya mungkin lebih fleksibel di dalam pemberian pinjaman. Ya. Nah, kita yang mempunyai dana atau pihak yang memiliki surplus financing, kita akan memberikan pinjaman dan kemudian akan diberikan kembalian dalam bentuk bunga, ya, kalau konvensional. Ya. Jadi kayak praktik pada perbankan, memberikan pinjaman kepada nasabah, nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jumlah yang lebih besar karena ditambah dengan bunga yang perlu diberikan kepada bank. Ya. Dalam peer-to-peer lending ada fintech di tengah, ada kita misalnya yang punya kelebihan dana dan kita mau berinvestasi, kita memberikan dana tersebut kepada fintech, fintech akan menyalurkan kepada pihak yang memerlukan pinjaman. Ya. Dan kemudian ketika ada return, maka akan diberikan kembalian kepada kita atau pulangan dalam bentuk bunga atau interest. Ya. Okay. Nah, selain peer-to-peer lending ini, ada juga sebenarnya cryptocurrency, ya, pasti sudah sering dengar, yaitu investasi dalam bentuk mata uang digital. Ya. Highly speculative, ya, sangat spekulatif, makanya dalam perspektif Islam berbeda pendapat, ya, di antara yang membenarkan dan tidak membenarkan investasi dalam bentuk cryptocurrency. Ya. Misalnya pihak Muhammadiyah sama sekali tidak membenarkan baik itu jual beli maupun investasi di dalam cryptocurrency. Ya. Nah, bagi MUI sendiri membolehkan cryptocurrency dalam transaksi investasi, tetapi tidak membenarkan dalam transaksi jual beli. Ya. Nah, itu kebanyakan pendapat pakar menyarankan untuk kita tidak terlalu terlibat di dalam cryptocurrency, ya, karena sangat spekulatif. Kalau kita tidak mengerti instrumennya, kita bisa mengalami kerugian. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan investasi syariah. Ya. Nah, tadi kita berbicara tentang produk-produk investasi konvensional. Ya. Nah, ketika kita berbicara investasi dalam konteks syariah, maka apapun yang melibatkan kegiatan investasi tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang berlaku, ya, merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, sunnah, ijma', qiyas, dan ijtihad. Ya. Nah, pada prinsipnya apapun yang berlaku, prinsip-prinsip keuangan Islam yang berlaku pada instrumen-instrumen keuangan syariah juga berlaku di dalam investasi syariah. Ya. Misalnya, tidak boleh ada riba di dalam transaksi keuangan syariah. Maka itu juga berlaku di dalam investasi syariah. Ya. Kemudian tidak boleh ada gharar. Gharar itu apa? Uncertainty, ya, ataupun hal yang meragukan. Ya. Di dalam Islam, sebuah akad itu harus jelas. Siapa pembeli, siapa penjual, ya, pihak-pihak yang terlibat harus jelas. Akadnya harus jelas, produknya harus jelas, periodenya harus jelas, ya. Nah, ketika ada hal-hal dasar yang tidak bisa dilengkapi dari rukun-rukun akad tadi, maka dia akan bisa menjadi gharar, ya. Nah, namun di dalam pendapat para ulama, gharar ini ada yang minor, ada yang major, ya. Nah, kalau minor masih bisa dipertimbangkan untuk diterima, ya. Tapi kalau gharar itu adalah sesuatu yang signifikan, sesuatu yang besar, ya. Misalnya pihak yang terlibat tidak diketahui, ya. Nah, itu akan otomatis transaksi tersebut tidak bisa dibenarkan dari sisi prinsip keuangan syariah, ya. Nah, hal-hal lainnya juga yang harus dipatuhi di dalam investasi syariah sama dengan transaksi keuangan syariah pada umumnya, yaitu
perusahaan yang terlibat atau entitas yang terlibat di dalam kegiatan investasi syariah ini tidak boleh sama sekali beroperasi dalam kegiatan yang dilarang oleh syariat. Ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan memproduksi senjata, ya, ataupun memproduksi alkohol, ya, trading jual beli alkohol, ataupun perjudian dan lain sebagainya yang memang sudah jelas-jelas secara syariah tidak dibenarkan, maka langsung tidak dapat terlibat di dalam kegiatan investasi syariah. Ya. Oke, kita lihat sedikit flashback ataupun latar belakang investasi syariah. Ya. Nah, kalau kita telusuri kembali, pada zaman Nabi Muhammad sendiri sudah dipraktikkan kegiatan-kegiatan investasi syariah. Ya. Pastinya adik-adik ingat bagaimana sejarah Nabi membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha untuk didagangkan ke negeri-negeri lainnya. Nah, itu adalah transaksi mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan juga Khadijah. Ya. Jadi pemilik modalnya adalah Khadijah, ya, dan Nabi adalah manajer dari investasi tersebut. Ya, karena Nabi tidak memberikan modal sama sekali di dalam kegiatan perdagangan tersebut, tapi beliau yang memanage atau mengelola investasi tersebut. Ya. Nah, itu adalah salah satu akad investasi secara syariah yang sudah dipraktikkan pada zaman itu. Ya. Dan kemudian berkembang dengan musyarakah. Ya. Musyarakah ketika beberapa pihak yang menyumbangkan modal untuk kegiatan pengelolaan dana tersebut untuk mencapai keuntungan. Ya. Nah, ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, beliau menyaksikan orang-orang di Madinah sudah mempraktekkan bai as-salam. Ya. Bai as-salam adalah penjualan secara kredit, ya, di mana kita bayar sekarang, tetapi produknya kita dapatkan pada waktu yang akan datang. Ya. Nah, transaksi tersebut sudah ada, dan Nabi mendiamkan transaksi tersebut sehingga diinterpretasi oleh sahabat bahwa transaksi bai as-salam dibenarkan oleh Nabi. Ya. Namun tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariah yang perlu dipatuhi, ya, seperti kejelasan semua rukun akad. Ya. Nah, setelah wafatnya Nabi, ya, kemajuan-kemajuan yang diraih oleh khalifah-khalifah sesudah Nabi juga terus-menerus mempraktikkan berbagai transaksi-transaksi keuangan syariah, ya, sehinggalah kejatuhan dinasti Utsmaniyah, ya, yang menyaksikan transaksi-transaksi keuangan kita banyak digantikan dengan transaksi-transaksi keuangan berbasis kapitalisme. Ya. Nah, ketika tahun 1970-an muncullah kembali kesadaran, ya, oleh para pemuka-pemuka Islam di berbagai negara untuk mencetuskan kembali ataupun menghidupkan kembali kegiatan transaksi keuangan yang berbasis kepada syariah. Ya. Makanya muncul bank pertama di Mesir, ya, kemudian di Dubai dan juga di Sudan, ya, dan merembes kepada Malaysia dan juga Indonesia. Ya. Dan semakin hari semakin marak kegiatan investasi syariah, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa pada tahun 1986 sebuah reksadana syariah, ya, diluncurkan di Amerika itu sendiri, ya, yaitu Amanah Trust Fund. Ya. Kalau kita melihat geliatnya di Malaysia ada 1980-an ujung, ya, di Amerika sebenarnya sudah ada Amanah Trust Fund, ya, akibat kesadaran dari pemuka-pemuka Muslim tersebut. Ya. Dan pada tahun 2013 kalau tidak salah saya, Inggris itu sudah meluncurkan indeks saham syariah pertama di negara-negara non-Muslim. Ya. Nah, kalau di negara-negara Muslim sudah lebih awal dilakukan, ya, diprakarsai oleh Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Middle East. Ya. Oke, apa yang bisa membedakan
membedakan di antara investasi syariah dan investasi konvensional. Ini nggak mau tanya, saya open kalau ada pertanyaan, Samilan, Anggi. Mungkin jangan sampai ngantuk nih adik-adiknya dengar. Karena nggak pandai buat lucu juga. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan saja ya. Kalau bagi saya nggak masalah ya, kalau mau diinterupsi ya. Oke, kita lanjut. Apa saja yang membedakan di antara investasi syariah dan investasi konvensional ya? Nah, dalam transaksi keuangan, hal mendasar yang perlu kita diferensiasi atau bedakan dari transaksi syariah dan konvensional adalah adanya akad atau perjanjian ya. Adanya akad kerjasama di dalam transaksi investasi syariah ya. Dan akad-akad tersebut harus mematuhi kepada akad-akad yang disetujui oleh Dewan Ulama ya. Dan itu dipantau oleh Dewan Pengawas Syariahnya, baik investasi yang ditawarkan oleh perbankan maupun yang ditawarkan oleh institusi-institusi lain yang menawarkan investasi syariah ya. Nah, kalau dari sisi fintech ya, OJK mengklasifikasikan fintech itu ada dua, fintech 2.0 dengan fintech 3.0 ya. Jadi kalau fintech 2.0 adalah fintech, financial technology, ya, keuangan digital yang ditawarkan oleh perbankan. Kalau fintech 3.0 adalah financial technology atau keuangan digital yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan fintech yang semakin lama semakin banyak didirikan ya dewasa ini ya. Oke, kemudian dari sisi pengawasan. Nah, apa yang unik di dalam kegiatan investasi syariah? Kita memiliki pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini harus melalui berbagai tahapan untuk mereka layak menjadi Dewan Pengawas Syariah. Ya. Ada tesnya dari pihak DSN MUI, ya. Dan mereka juga dipantau oleh OJK dan juga DSN MUI. Ya. Dan setiap transaksi inovasi yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Dan Dewan Pengawas Syariah ini bertanggung jawab pada setiap akhir tahun, kalau adik-adik yang belajar di sektor keuangan mungkin tahu ada laporan tahunan dari perusahaan, maka DPS harus mengeluarkan pernyataan bahwa segala sisi operasional lembaga tersebut sudah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi tanggung jawabnya besar pada DPS ya. Nah, kita sebagai masyarakat awam, fungsi kita adalah meyakini bahwa apa yang dikembangkan oleh pemerintah ini adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan pada saat sekarang ini ya. Jadi kadang-kadang kita agak miris ketika mendengar pendapat masyarakat, sama aja syariah dengan konvensional ya. Tanpa pengetahuan yang menyeluruh tentang bagaimana pengembangan instrumen-instrumen keuangan syariah ini sendiri, kemudian pengawasannya itu sendiri, mereka dengan mudah membandingkan syariah dan konvensional berdasarkan hasil akhir, ya, output akhir yang mereka lihat. Ya. Misalnya pinjaman, loh sama saja bayarnya angsuran, jangan-jangan lebih mahal di syariah daripada konvensional ya. Jadi adik-adik ditingkatkan literasi keuangan syariahnya sehingga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa banyak underlying proses yang kita lakukan supaya transaksi yang kita lakukan ini memenuhi prinsip syariah ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan menggantikan nama konven kepada syariah ya. Oke, kemudian tujuan investasi. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks konvensional, ya, terutamanya sistem kapitalisme, apa yang ingin dicapai dari sebuah investment adalah dengan sedikit laba mereka ingin mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Nah, di dalam Islam, tujuan tersebut tidak sepenuhnya benar di dalam prinsip agama kita. Ya. Tujuan kita bukan hanya mencapai keuntungan. Keuntungan dibenarkan di dalam Islam, tetapi ada hal-hal lain yang ingin kita capai ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada pencipta kita ya, memberikan amanah ya, harta itu adalah amanah yang diberikan kepada kita yang harus kita kembalikan pada
suatu saat ya. Nah, ketika itu amanah, maka kita melakukannya sesuai dengan rambu-rambu yang disediakan oleh pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah maunya kita menggunakan harta kita untuk apa ya? Kita boleh meraih keuntungan, tetapi ada mekanisme-mekanisme distribusi harta yang perlu kita lakukan dari aset-aset yang kita miliki ya. Nah, ada hal yang menarik yang saya dapatkan kemarin ketika sesi Bank Indonesia, bahwa ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha, maka visi kita itu harus kita luaskan, jangan hanya untuk mengkayakan diri kita sendiri. Ya, kebanyakan kita melakukan investasi atau melakukan transaksi keuangan hanya mengingat diri sendiri dan keluarga. Ya. Nah, ketika kita berniat bahwa investasi yang kita lakukan ini harus mampu membantu orang-orang lain, bermanfaat untuk orang-orang lain ya. Maka orang-orang lain yang kita bantu itu akan mendoakan kita dan multiplier effect dari situ akan luar biasa untuk diri kita juga ya. Jadi visi yang kita bangun itu harus besar ya. Nah, kalau adik-adik punya usaha mungkin diniatkan untuk membantu orang lain, bisa merekrut pekerja ya, bisa memberikan gaji kepada orang lain ya. Ataupun berinvestasi ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka efeknya itu akan luar biasa besar kembali kepada kita. Ketika orang senang dengan kita, maka itu akan memberikan rezeki di luar yang bisa kita bayangkan untuk diri kita sendiri ya. Oke, kemudian perbedaan lainnya antara investasi syariah dan investasi konvensional adalah entitas yang mengeluarkan saham itu sendiri. Kita lagi Zoom nih. Oh iya. Oke. Nah, kalau entitas yang menjual saham di konvensional, mereka tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah ya. Mau mereka terlibat dengan kegiatan yang tidak dibenarkan syariah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi konteks konvensional ya. Tetapi di dalam investasi syariah harus betul-betul dipastikan status halal haram suatu emiten ya. Kita nanti akan melihat bagaimana proses screening sebuah efek syariah ya. Efek itu adalah sekuritas ya. Oke. Kemudian mekanisme transaksi ya. Juga berbeda di antara konvensional dan non konvensional ya. Nah, tadi kalau kita sudah bandingkan produk investasi konvensional, transaksinya berbasis kepada ketika ada keuntungan maka akan dibagi dalam bentuk bunga ya. Kalau itu adalah sekuritas berbasis hutang seperti obligasi ya. Nah, kalau di dalam saham berbasis ekuitas akan dibagikan pulangan di dalam bentuk dividen ya. Nah, di dalam investasi syariah maka pulangan yang bisa diberikan adalah dalam bentuk bagi hasil ya. Dan arah perputaran uang pada investasi non syariah juga terbuka secara bebas, mereka mau investasi di mana saja boleh ya. Tetapi untuk pihak-pihak yang terlibat di dalam investasi syariah, mereka hanya bisa berinvestasi di dalam bidang yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Oke, sekarang kita lihat secara spesifik apa saja produk-produk investasi syariah. Ada saham syariah, ya. Saham syariah adalah saham yang bisa kita beli dari indeks-indeks syariah, ya, seperti Jakarta Islam Index, ya. Kemudian indeks Islam Indonesia. Indeks Syariah Indonesia, ya, dan indeks-indeks tersebut dibangun dari daftar efek syariah yang dilakukan proses screening oleh OJK dan DSN MUI. Ya. Nah, bagaimana proses screeningnya ya untuk perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan saham mereka pada indeks-indeks syariah ini? Mereka perlu dilakukan business screening yang pertama. Ya. Business screening. Perusahaan-perusahaan yang menawarkan saham syariah tidak boleh terlibat dengan perjudian, perdagangan yang dilarang, ya, kemudian jasa keuangan yang ribawi,
juga tidak boleh terlibat dengan jual beli resiko yang mengandung gharar, judi, ya, dan produksi dan distribusi barang haram yang merusak moral ataupun mudarat seperti senjata, ya. Dan entitas tersebut juga tidak boleh terlibat dengan kegiatan suap menyuap, ya. Nah, itu adalah business screening pada tahap awal. Kemudian dilakukan proses screening atau filterisasi dari sisi financial, ya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut akan dilihat apakah total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%, ya. Nah, artinya setiap perusahaan itu kan didanai dari hutang dan ekuitas, ya. Nah, perusahaan tersebut perlu dilihat jumlah pendanaan utangnya itu dibanding dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%, ya. Nah, kalau kita lihat di negara lain ada yang menetapkan kriteria yang lebih strict atau tegas, ya. Misalnya tidak boleh lebih dari 30%, ya. Nah, kriteria-kriteria ini harapannya akan semakin strict pada waktu yang akan datang, ya, sehingga kita memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa menawarkan saham syariah ini betul-betul tidak terlibat dengan transaksi keuangan yang ribawi, ya. Nah, kemudian pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%, ya. Oke, pendapatan non halal ini mungkin saja entitas-entitas tersebut atau perusahaan dia melakukan transaksi dengan Bank Indonesia, ya. Bank Indonesia masih berasaskan kepada perbankan konvensional, ya. Dan Bank Indonesia akan memberikan return kepada entitas-entitas tersebut, ya. Nah, perlu dipastikan pendapatan-pendapatan yang tidak datang dari sumber yang berbasis syariah tadi tidak melebihi dari 10%, ya. Dan harapannya ke depan akan menjadi zero, ya, atau 0% seharusnya, ya, pendapatan-pendapatan yang kita katakan non halal, ya, ataupun syubhan, ya. Untuk mengatakan non halal kadang-kadang orang masyarakat awam dia menginterpretasi oh haram itu, ya. Ada pendapatan-pendapatan syubhat, ya, seperti perbankan syariah dia mendapatkan denda misalnya, ya. Nah, denda itu tidak bisa menjadi pendapatan bank syariah, tapi disalurkan kepada lembaga kebajikan, ya. Oke. Nah, kita bisa membeli saham-saham syariah tersebut untuk investasi dan klasifikasinya ada berbagai di indeks saham syariah. Ada JII, ya, Jakarta Islamic Index. Itu memang berdasarkan screening yang dilakukan tadi. Kemudian ada JII 70, ya. JII adalah 30 perusahaan dengan likuiditas terbaik yang memenuhi semua screening saham syariah. Kemudian ada JII 70, ya. Jadi dievaluasi. Dalam setahun ada 2 kali evaluasi perusahaan-perusahaan mana yang masih bisa dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang bisa menawarkan saham syariah kepada publik, ya. Oke. Semoga mengerti, ya. Oke, kemudian sukuk. Nah, sukuk ini mirip dengan obligasi tadi, yaitu surat utang, ya. Dan ini adalah surat berharga syariah, ya. Nah, apa yang membedakan sukuk dengan obligasi? Di dalam obligasi, transaksi di antara penerbit obligasi dan investor atau publik yang membeli surat utang tadi adalah dalam bentuk utang piutang, ya. Nah, di dalam sukuk asas transaksinya adalah kita sama-sama memiliki porsi di dalam aset yang diusahakan dalam proyek tersebut, ya. Nah, kemudian di dalam penggunaan dananya, kalau obligasi tidak ada batasan jenis transaksi yang boleh dilibatkan pada investasi tersebut, ya. Tetapi sukuk hanya boleh pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ya. Kemudian dari sisi return sharing atau pengembalian keuntungan, kalau sukuk biasanya dalam bentuk bagi hasil ataupun ujrah, fee, ya. Kalau transaksinya adalah ijarah adalah sewa menyewa, maka akan diberikan kembalian di dalam bentuk
fee ya, misalnya biaya sewa ya katakan ya, ataupun margin ya kalau mudharabah ataupun musyarakah ya. Nah, kalau obligasi pastinya adalah fixed interest ya, bunga yang ditentukan rate-nya di awal ya. Nah, satu hal lagi yang paling membedakan di antara sukuk dan obligasi, sukuk harus punya underlying asset ya. Sementara obligasi tidak perlu ya, tidak wajib untuk memiliki underlying asset. Apa underlying asset? Di dalam transaksi sukuk kita harus tahu, kita membeli surat berharga syariah ini artinya kita memiliki porsi kepemilikan terhadap aset apa ya. Misalnya bangun infrastruktur ya. Berarti aset-aset yang digunakan di dalam pembangunan infrastruktur itu adalah underlying asset yang digunakan ya. Nah, di dalam obligasi tidak semestinya ada underlying asset ya. Ini untuk menghindari terjadinya financial collapse ya. Seandainya terjadi apa-apa dengan proyek tersebut, kita punya pegangan aset yang kemudian bisa dijadikan sebagai pulangan kepada hasil investasi dari setiap investor ya. Oke. Nah, ada reksadana syariah ya. Berbanding reksadana konvensional, kembali basis atau fondasi pengelolaannya reksadana syariah harus dikelola sesuai prinsip syariah ya. Nah, portfolionya manajer investasi hanya boleh terlibat dengan efek-efek syariah atau saham syariah, tidak boleh terlibat dengan efek non syariah ya. Nah, kalau reksadana konvensional, misalnya adik-adik berinvestasi di reksadana konvensional, terserah saja kepada si manajer investasi, mereka dapat menginvestasikan dana tersebut kepada saham-saham non syariah yang terlibat dengan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh syariah ya. Oke, dan ada DPS-nya untuk reksadana syariah ya. Jadi pasar modal syariah itu sendiri yang terdiri dari saham, tadi obligasi dan juga reksadana memiliki DPS-nya sendiri ya. Nah, produk-produk investasi lainnya yang mungkin sudah biasa kita temui adalah emas ya. Emas adalah investasi yang paling stabil dan paling safe ya. Yang sudah dipraktekkan oleh nenek kakek kita di masa dulu untuk menyimpan emas ya, karena emas mampu mengalahkan rate inflasi di masa depan ya. Nah, kemudian tanah atau properti ya. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan di dalam kita melakukan investasi ya. Namun perlu kita perhatikan keperluan keuangan pribadi kita dan juga pentingnya menginvestasikan dana kita di dalam bentuk tanah atau properti ya. Kecenderungannya adalah orang-orang yang sebelum kita ya, yang lebih berusia dari kita, mereka biasanya cenderung untuk berinvestasi di dalam bentuk tanah, properti atau emas. Nah, bagi investor milenial yang sekarang sangat aktif terlibat di dalam investasi fintech ya, mungkin perlu kita membangun sebuah portfolio ya. Jadi portfolio itu adalah rangkaian investasi yang bisa kita miliki. Ada yang aman mungkin, jadi kita punya emas sedikit ya, ketika adik-adik memiliki dana nanti, mungkin ada emas sedikit, ada tanah juga sedikit ya, tidak semuanya di dalam instrumen yang beresiko tinggi. Ada yang beresiko tinggi, ada yang beresiko rendah, ada yang beresiko sedang ya. Jadi kalau satu instrumen itu jatuh nilainya, kita masih mempunyai instrumen lainnya untuk mengcover kerugian kita ya. Oke, ada juga peer-to-peer lending syariah. Nah, peer-to-peer lending syariah kalau tadi mekanisme pemulangan keuntungannya dalam bentuk interest atau bunga, peer-to-peer lending adalah dalam bentuk bagi hasil ya. Saya ada berapa menit lagi nih, Anggi? Sampai 11:30. Oh, oke. Saya ada waktu ya. Oke, nah saya paham maksud Rumah Amal mengadakan sesi edukasi ini adalah supaya kita tidak terjebak dengan kasus investasi ilegal atau bodong ya yang biasa. Dan
kasus investasi ilegal ini dari waktu ke waktu selalu saja ada, ya. Dan bukan hanya di Indonesia, ya, di seluruh dunia, ya. Bahkan di negara yang dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi seperti Amerika juga mereka mengalami ataupun menghadapi kasus-kasus investasi ilegal, ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ya, alhamdulillah ada dari sisi statistik ada tren penurunan kasus investasi ilegal, ya, yang diawasi oleh Satgas Waspada Investasi, ya. Namun kalau kita melihat jumlah agregat kerugian akibat investasi ilegal yang dialami oleh masyarakat itu mencapai 117,4 triliun, ya, selama 10 tahun dari 2019 sampai 2022, ya. Artinya banyak sekali kerugian yang dialami masyarakat disebabkan oleh kasus-kasus investasi ilegal ini, ya. Dan pemerintah terus-menerus melakukan edukasi dan juga literasi kepada masyarakat supaya tidak terjebak dengan kasus investasi bodong, ya. Namun segesit apapun pemerintah melakukan sosialisasi ataupun edukasi, selalu saja ada celah kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab di dalam menawarkan investasi bodong, dan kita masyarakat kadang-kadang terjerat, ya. Bahkan walaupun kita sudah tahu, ya, kadang-kadang emosional itu lebih ke depan daripada sisi pengetahuan kita, ya. Artinya emosi lebih ke depan daripada akal, ya, kita, ya, kadang-kadang, sehingga kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan investasi ilegal, ya. Nah, di antara kegiatan ilegal yang dilakukan oleh entitas-entitas yang tidak bertanggung jawab adalah money game misalnya. Money game ini bisa dalam bentuk skema Ponzi, ya. Mereka menawarkan sebuah skema investasi dalam bentuk dari bentuk kecil maupun sampai jumlah yang besar dengan janji pulangan yang besar, ya. Nah, apa yang entitas ini lakukan? Mereka akan mengambil kontribusi investor yang terakhir untuk dibagikan kepada investor yang lebih dahulu berinvestasi, ya. Dan kegiatannya itu hanya sebagai kamuflase, ya. Dikatakan mungkin ada investasi lahan ataupun kegiatan perdagangan, sebenarnya itu tidak ada, ya. Jadi hanya untuk menipu para investor, ya, yang teriming-iming dengan return yang besar, ya. Kemudian ada kegiatan robot trading yang tidak memiliki izin, ya. Robot trading adalah kegiatan trading investasi yang dilakukan otomatis oleh peranti lunak atau software, ya. Namun di baliknya ada pihak yang menghandle kegiatan tersebut, ya. Nah, kalau tidak ada izin, maka robot trading itu pada umumnya adalah untuk menjebak masyarakat dan melakukan penipuan terhadap dana investasi masyarakat, ya. Ada juga kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, ya. Jadi diperlukan kehati-hatian sekali di dalam kita memutuskan untuk melakukan investasi, ya. Sepanjang perkembangan transaksi keuangan, ya, kita mengenal ada dua skema investasi bodong yang terbesar, yaitu skema piramida. Skema piramida ini adalah seperti skema MLM, ya. Jadi MLM merekrut satu anggota, anggota tersebut akan merekrut anggota-anggota lain dengan jumlah fee tertentu, ya. Nah, anggota yang pertama direkrut akan diberikan return atau untung bersumber dari dana yang diberikan oleh anggota-anggota berikutnya, ya. Nah, bagaimana boleh kolaps skema tersebut adalah ketika mereka tidak lagi dapat menambah jumlah anggota baru, ya, ketika rekrutmen itu terhenti, ya. Nah, ketika itu maka tidak dapat dilakukan lagi pembayaran terhadap anggota-anggota yang sudah ada, ya, sehingga terjadilah
kerugian ya. Kemudian skema Ponzi. Sudah pernah dengar skema Ponzi? Skema Ponzi ini dicetuskan oleh Charles Ponzi ya, seorang Italia yang melakukan transaksi menawarkan investasi di Amerika Serikat 1920-an kalau tidak salah saya. Ya. Jadi beliau menarik investasi dari investor dengan janji return yang besar. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Charles Ponzi? Investor-investor awal akan dibayarkan return-nya dari hasil kontribusi investor-investor berikutnya. Ya. Jadi misalnya Anggi menjadi investor pertama, ya, membayarkan 1 juta misalnya. Ya. Nah, misalnya dijanjikan 1 bulan akan diberikan return 50% dari dana investasi. Berarti Anggi harus diberikan 500.000 keuntungan kan pada bulan berikutnya. Ya. Apa yang berlaku di dalam Ponzi ini? Si pihak yang tidak bertanggung jawab tadi dia akan mengambil lagi dana investasi dari orang lain kan setelah Anggi. Nah, dana investasi dari orang lain yang setelah Anggi tadi akan diberikan kepada Anggi sebagai pulangan tadi yang 500.000. Artinya kegiatan yang menghasilkan keuntungan sebenarnya tidak ada, ya. Tapi si pihak yang menawarkan investasi ini hanya menggunakan dana-dana dari investor berikutnya untuk menutupi pulangan keuntungan investor-investor di awal tadi. Ya. Nah, pada suatu saat investasi tersebut akan kolaps, ya, ketika misalnya investor-investor awal ini meminta kembali dana mereka. Ya. Dan kalau dalam jumlah besar, artinya si pengelola tadi tidak mampu lagi membayar balik investasi-investasi tersebut. Ya. Nah, ada kasus terbesar sepanjang zaman mungkin ya di Amerika Serikat, skema Ponzi ini yang dilakukan oleh Bernard Madoff. Ya. Mungkin adik-adik bisa search ya, ada sebuah film yang dibuat untuk kejadian tersebut ya. Jadi Madoff ini adalah seorang trader di Nasdaq ya, di pasar saham Amerika, dan beliau memiliki sebuah perusahaan sekuritas yang menawarkan investasi, dan sama seperti Charles Ponzi tadi lakukan, yang menawarkan investasi dengan return yang tinggi, yang padahal adalah return tersebut diambil dari investor-investor berikutnya. Ya. Dan itu dilakukan selama belasan tahun, ya, sampai akhirnya kolaps karena beliau tidak mampu membayar kembali permintaan balik dana investasi dari para investor dalam jumlah yang besar. Ya. Dan korban-korban dari investasi Madoff berskema Ponzi ini termasuk orang-orang besar ya, seperti artis-artis di Hollywood, dan juga termasuk sutradara Steven Spielberg ya, kalau kalian tahu mungkin, yang menghasilkan film-film seperti Jurassic Park dan lain sebagainya. Luar biasanya bahwa selama belasan tahun skema penipuan tersebut tidak dapat diciduk oleh baik lembaga regulasi seperti Securities Commission ya, ataupun OJK di kita, dan lembaga-lembaga lainnya. Ya. Bahkan menurut pengakuan beliau, anak-anak dan keluarga beliau pun tidak mengetahui tentang hal yang beliau lakukan. Wallahu a'lam ya. Oke, mengapa banyak masyarakat kita ya yang tertipu oleh investasi bodong? Di antaranya adalah tingkat literasi keuangan dan digital yang rendah. Ya. Nah, kalau kita lihat 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 38%, ya. Sementara indeks literasi digital hanya pada level 3,49. Ya. Artinya sedikit sekali yang aware, ya, sedikit sekali yang memiliki ilmu tentang keuangan dan digital, ya, khususnya fintech tadinya. Nah, bukan berarti juga tingkat literasi yang rendah akan menyebabkan
keterlibatan di dalam investasi bodong, tapi itu bisa menjadi sebuah pemicu ya, di antara salah satu faktor ya. Jadi bukan literasi saja yang menyebabkan masyarakat itu bisa tertipu, karena kalau kita katakan literasi tadi seperti kasus Madoff, ada orang-orang hebat yang tingkat literasinya sudah tinggi, tetapi bisa juga tertipu dengan investasi-investasi yang ilegal ini. Ya. Nah, hal-hal lain yang bisa menjadi pendorong masyarakat untuk terlibat dengan investasi ilegal adalah emosi, ya, nafsu untuk dapat keuntungan yang cepat dengan cara yang mudah dan jumlah yang besar. Ya. Nah, emosi ini atau nafsu ini mengalahkan segala pengetahuan kita kadang-kadang ya. Ketika kita ditawarkan, oh apalagi kawan kita udah menikmati hasilnya, kita pun terpicu ya. Saya juga mau seperti itu ya, tanpa kita menyelidiki dan berpikir secara rasionalitas lagi. Walaupun kita sudah ada nih literasi keuangan tadi, tapi karena didorong oleh nafsu, emosi, ingin cepat, ingin mudah, ingin dapat keuntungan yang besar, maka kita juga bisa menjadi salah satu korban dari investasi bodong ini ya, gampang dipengaruhi ya, terutama dari kalau sudah dibuktikan oleh kawan-kawan kita ya sudah berhasil mendapat keuntungan ya, padahal keuntungan itu adalah sementara, kadang-kadang seperti Ponzi tadi ya, mungkin di awal-awal terlihat seperti aman-aman saja, tapi ternyata pada akhirnya kita akan juga jatuh ya di dalam investasi tersebut ya. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, karena kemajuan teknologi sehingga akses kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan berbagai investasi bodong ini terbuka dengan lebar ya, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan dan dapat mempromosikannya secara bebas kepada masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat terlibat dengan berbagai investasi bodong ya. Oke, apa yang perlu kita ingat dari tanda-tanda bahwa investasi tersebut adalah ilegal, keuntungannya tidak wajar dalam waktu cepat, ya, dan biasanya investasi tersebut mengandalkan nama-nama besar ya, seperti artis, selebgram ya, kadang-kadang oh artis kesayangan kita ternyata investasi di situ, berarti ini udah oke nih, kita bisa ikut ya. Jadi hal-hal tersebut bisa menjadi tanda-tanda yang perlu kita curigai ya. Kemudian dibilang bebas resiko ya. Legalitas tidak jelas ya. Jadi perlu kita cek selalu setiap institusi yang menawarkan produk investasi mereka perlu mendapatkan izin dari OJK ya. Apapun institusi yang melakukan crowdfunding atau pengumpulan dana dari masyarakat mereka perlu mendapatkan izin dari OJK ataupun dalam bentuk license ya, legalitas ya. Oke, jadi kita lakukan riset, check and recheck sebelum berinvestasi, kemudian kita cek legalitasnya, kemudian kita tentukan tujuan keuangan kita. Ya, kalau kita punya uang yang terbatas, mungkin kita harus prioritaskan dulu. Ya, ada dana emergensi untuk diri kita sendiri. Ya, nah berapa yang bisa kita investasikan? Tidak secara semena-mena semua uang yang ada di kita langsung kita investasikan. Ya. Kemudian tentukan instrumen investasi. Oke, ini ada website yang bisa kita gunakan untuk mengecek legalitas sesebuah instrumen investasi ya. Adik-adik bisa melihat sikapiuangmu.ojk.go.id ya. Juga ada website milik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, memastikan legalitas perusahaan pialang berjangka atau broker untuk produk investasi seperti aset kripto ya. Pastinya kaum milenial sangat tertarik dengan bentuk-bentuk investasi yang terkini seperti kripto ya. Dan luar biasanya sekarang ini di Indonesia jumlah trader kripto adalah sekitar 14 juta ya, dan umumnya berasal dari milenial ya, mengalahkan investor-investor di bentuk instrumen investasi yang lainnya. Ya. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Ya. Dan kita juga perlu menetapkan profil dari risiko investasi kita. Kita jenis orang yang konservatif. Konservatif adalah takut resiko ya. Kita menghindari resiko ya.
Nah, mungkin tadi lebih cocok kepada instrumen-instrumen investasi yang aman seperti emas ya, atau properti atau deposito ya. Deposito tapi yang bentuk syariah ya. Oke, ada investor yang profil risikonya itu adalah moderat ya. Nah, itu dia perlu memvariasikan portfolio investasinya ya. Bisa jadi satu yang risiko rendah, satu yang risiko sedang ya. Dan ada juga investor yang memiliki profil risiko agresif ya. Investor-investor ini memang sangat berani ya untuk mengambil risiko yang tinggi di dalam berinvestasi. Oke. Nah, kita bisa menetapkan instrumen investasi kita berdasarkan tujuan rencana keuangan kita ya. Misalnya tujuan keuangan jangka pendek ya, apa yang bisa kita investasikan. Kemudian tujuan keuangan jangka menengah ya. Misalnya kita ingin membuka usaha. Kemudian tujuan keuangan jangka panjang di atas 5 tahun, maka kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan rencana keuangan tersebut dan kita sesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing ya. Oke. Nah, tadi saya sudah menyebut beberapa kali tentang portfolio ya. Ketika adik-adik sudah memiliki dana dan siap untuk berinvestasi, maka tentukan portfolio adik-adik ya. Jangan semuanya keseluruhan dana itu diinvestasikan pada satu instrumen, tapi perlu dilakukan diversifikasi atau dalam berbagai bentuk instrumen dengan profil resiko yang berbeda-beda. Ya. Oke, terakhir sekali saya ingin menyentuh tentang investasi langit, adik-adik, bahwa tadi kita bercerita tentang investasi keuangan, ya, semuanya memerlukan dana, ya. Padahal sebenarnya di dalam ajaran agama kita ada investasi langit yang bisa kita lakukan, yang mendatangkan keuntungan yang tidak terbatas untuk selama-lamanya. Ya. Apa itu? Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepada kita. Ya. Nah, sedekah jariah, ya, apapun yang bisa kita sedekahkan, yang menghasilkan manfaat yang berterusan, ya, itu akan menjadi investasi kita yang everlasting, ya, akan terus-menerus memberikan pulangan kepada kita dalam bentuk yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Adik-adik yang bisa menulis dengan baik, ya, walaupun status media sosial yang ditulis, dan itu menghasilkan manfaatnya, itu akan memberikan pulangan yang luar biasa untuk adik-adik sekalian. Ya. Oke. Dan anak yang soleh tentunya ketika berkeluarga nanti, investasi terbesar kita sebagai orang tua adalah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah yang bisa memberikan return berterusan bahkan ketika kita telah meninggal dunia kelak. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesabarannya mendengar. Mudah-mudahan tidak ngantuk ataupun bosan. Ya. Saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Bu Ratna. Pasti dari teman-teman semua banyak nih pertanyaan atau yang masih mengganjal tentang investasi, boleh teman-teman sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh melalui chat atau open mic. Jadi kalau ada, kalau nggak bertanya berarti sama sekali nggak mengerti atau semuanya dimengerti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuri Aziza Sadewi, izin bertanya kepada Bu Ratna Mulyani. Menurut Ibu, jika ingin berinvestasi ke perusahaan kan pastikan seperti membeli saham ya Bu. Jadi menurut Ibu, lebih baik kita berinvestasi ke perusahaan yang bagaimana? Terima kasih, Bu. Gimana, Anggi? Langsung jawab atau gimana? Boleh langsung jawab. Oke, makasih Nuri Aziza Sadewi. Berinvestasi ke perusahaan yang bagaimana? Ya, tergantung kepada selera kita ya sebenarnya. Maksud saya begini,
Bisa jadi investasi saham pada pasar modal syariah tadi ya, pada indeks-indeks saham syariah yang saya sebutkan. Bisa jadi mungkin Nuri ada perusahaan keluarga nih, yang bisa Nuri investasikan dana Nuri ya dalam bentuk kecil-kecilan. Nah, bahkan investasi pada saham syariah yang terdaftar di IDX atau Indonesian Bursa Saham Indonesia, itu dalam bentuk terkecil sekarang juga dimungkinkan ya. 100.000 ya, kita bisa membeli saham ya. Nah, sebagai seorang muslim, tentunya saya menganjurkan kita berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham syariah ya. Karena tentunya kita mau memastikan bahwa perusahaan yang kita investasikan itu adalah perusahaan yang menjalankan operasionalnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah ya. Walaupun tadi masih ada kriteria-kriteria misalnya tadi hutang berbasis bunga yang masih dimiliki perusahaan tersebut, tetapi setidaknya kegiatan utama perusahaan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi pastikan sebagai seorang muslim kita berinvestasi pada perusahaan syariah. Nah, kalau ada perusahaan yang real berdekatan kita ya, di lingkungan kita ya, milik kawan kita atau milik keluarga kita yang memungkinkan untuk kita berinvestasi, itu juga lebih baik ya, karena itu mendorong kegiatan ekonomi yang real di masyarakat ya. Misalnya kawan-kawan tuh kadang-kadang anak-anak sekarang kan suka berdagang online ya. Mungkin kita mau saya kasih modal sedikit, nanti pulangannya kita bicarakan bagaimana kesepakatannya. Nah, itu bisa dilakukan akad mudharabah investasi kecil-kecilan dengan kawan-kawan ya. Mungkin begitu Nuri. Nuri ada usaha? Enggak, Bu. Sama kuliah enggak ada, waktu SMA ada, Bu. Oh, kenapa enggak dilanjutin? Usaha apa waktu SMA? Waktu itu jualan aja sih, Bu. Karena udah kuliah kayak lingkungannya udah berubah, jadinya lebih sulit aja, Bu. Iya, mungkin bisa dipikirkan ya ketika waktu senggangnya ajak kawan-kawan ya menjadi entrepreneur, wirausaha. Dimulai kecil-kecilan, jangan dimulai dengan hal yang bombastis ketika di awal. Oke, begitu Nuri, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ini ada nih Anggi, Ronald ya. Ya, Ronald kayak angkat tangan, tapi suaranya nggak terdengar. Oke, mungkin Anggi, saya menambahkan sedikit sementara menunggu adik-adik bertanya ya. Nah, kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ada galeri investasi ya. Nah, untuk adik-adik yang tertarik untuk terlibat dengan kegiatan pasar modal syariah, bisa mendatangi galeri investasi ya. Bahkan sebagian adik-adik mahasiswa menjadi pengelola untuk, saya lupa nama himpunannya ya. Nah, mereka terlibat aktif di dalam kegiatan investasi. Dan kalau punya dana kecil pun 100.000 bisa mulai coba-coba untuk berinvestasi pada saham syariah ya. Tapi nah ini catatannya, ketika sudah dimulai kawal nafsu kita ya. Nah, kadang-kadang kita mulai dengan 100.000. Tiba-tiba hasilnya menggiurkan ya. Tiba-tiba dapat duit beasiswa rumah amal. Langsung diinvestasikan semuanya ya, karena tergiur dengan hasil tadi ya. Jadi kembali ke perancangan keuangan tadi, nggak semuanya membabi buta diinvestasikan ya. Ingat kembali keperluan dana sehari-hari, keperluan dana kita untuk emergensi, dan berapa yang boleh kita alokasikan untuk investasi. Oke. Karena investasi itu bisa jadi addicted ya. Ketagih ya, orang bisa ketagih ya, karena ngelihat returnnya, keren nih returnnya, setiap hari dipantau ya, apalagi saham syariah misalnya ya, setiap hari dipantau hasilnya bagus ya, jadi terdorong lagi, beberapa yang ada duit langsung masukkan ke dalam investasi. Nah itu yang perlu dikawal ya, nafsu kita itu.
Mungkin itu sedikit sharing informasi ya. Oke, ada lagi Anggi? Mungkin Aidil Ikhbar ingin bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, tapi videonya emang nggak ada ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu untuk pemaparan materinya. Sebelumnya tadi pembahasannya kan tentang berinvestasi gitu Bu ya. Nah, Iya. saya bertanya dari sisi yang lain nih, di mana misalnya nih, contohnya ada pengusaha pemula gitu kan, kita baru lulus kuliah gitu, mau berwirausaha, tapi kan kendalanya pasti yang Modal. utamanya dari modal, betul Ya. Ibu. Nah, jadi kira-kira nih, kita yang mau berwirausaha, tapi tetap mau di ranah syariah, maksudnya ya tetap dalam koridor syariah, karena kan akses untuk kredit banyak yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional atau bank-bank syariah pun ada gitu. Nah, gimana nih caranya kita biar tetap dalam koridor syariah dalam mencari pembiayaan begitu, Bu? Mungkin boleh dibagikan tips dan triknya. Terima kasih sebelumnya. Langsung ya, saya respon lagi ya. Oke. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ini calon-calon wirausaha, insya Allah ya, semuanya. Ketika kita sebagai pembisnis pemula ya, wirausaha pemula ya, ini sangat relevan apa yang dibahas oleh Forum Bank Indonesia kemarin ya. Kalau adik-adik ada mengikuti Festival Ekonomi Syariah Sumatera, kemarin kita membahas forum tentang kemungkinan kerjasama hybrid financing, baik dari sisi Islamic Social Finance. Social Finance itu adalah pendanaan untuk proyek sosial, maupun dari pendanaan komersil. Ya. Nah, bagi pengusaha pemula, banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dicoba untuk dijadikan sebagai sumber modal. Ya. Kemarin ada sharing dari founder aplikasi KBM ya, komunitas bisa menulis ya. Nah, beliau itu memulai usaha KBM itu tanpa modal sebenarnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau adik-adik bisa melakukan hal tersebut, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan beliau adalah beliau mengumpulkan teman-teman beliau yang memiliki keahlian ya, karena mengembangkan aplikasi ya. Nah, jadi mengembangkan aplikasi, beliau mengajak seseorang yang di bidang aplikasi, kemudian ada seseorang lagi yang sudah berkecimpung aktif di dalam penulisan buku dan penerbitan, ya. Mereka kolaborasi menciptakan sebuah aplikasi, ya. Nah, itu tidak diperlukan modal yang banyak ya untuk mendirikan usaha tersebut, ya. Nah, kalau seandainya usaha yang kita ingin ceburi ini memerlukan dana, banyak instrumen-instrumen yang kita bisa terlibat sekarang. Tadi yang saya sebutkan crowdfunding, nanti Aidil bisa search, salah satu perusahaannya adalah Fundex. Ya. Fundex ini adalah penyedia fintech yang menawarkan produk-produk berbasis syariah. Ya. Apa yang Fundex lakukan? Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat ya, yang ingin berinvestasi, kemudian menyalurkan kepada pihak-pihak UKM yang memerlukan pendanaan di dalam memulai usaha. Ya. Nah, apa yang unik yang ingin dilakukan dari hybrid financing yang saya sebut tadi, pendanaan secara hybrid, nanti masyarakat di dalam berinvestasi bisa memvariasikan investasi mereka ya, atau kita ya. Misalnya saya mau investasi 500.000 ya. Nah, nanti aplikasi fintech tersebut akan menanyakan kepada saya apakah ada porsi yang ingin saya wakafkan ya. Misalnya Aidil mau buka usaha kos-kosan ya. Dan saya sebagai investor, saya tidak hanya mencari jumlah investasi yang mendatangkan laba ya, dalam bentuk uang ya. Tapi mungkin sebagai seorang muslim, saya ingin juga bagian dari investasi saya itu menjadi dana wakaf ya. Nah, sehingga
pendanaan saya mungkin sebagian porsinya akan mendapatkan keuntungan secara komersil, sebagian laginya saya niatkan sebagai wakaf ya. Dan wakaf itu tentunya akan mendatangkan pahala yang berterusan ya. Jadi ideal nanti ketika mengusahakan pos itu mendapatkan pendanaan dari skema Fundex tadi, akan ada bagian dari usaha ideal itu yang didanai oleh wakaf ya, yang akan menghasilkan tentunya pahala kepada si pemberi wakaf sampai selama-lamanya ya. Nah, bisa ditelusuri ideal dibandingkan skema-skema pendanaan mana yang paling cocok untuk kita ya. Nah, kalau misalnya terlalu kecil, kenapa enggak kita mengusahakan misalnya dari skema IMF. IMF ini istri, mertua, dan family ya. Jadi kalau ada keluarga yang bisa mendanai, maka kita coba dengan opsi tersebut ya. Jadi perhatikan produk apa yang kita ingin ceburi ya, dan kira-kira berapa pendanaan yang kita perlukan dan skema apa yang paling aman untuk kita ya. Nah, nasihat saya untuk diri saya sendiri juga, setiap kita memulai usaha, mulailah dari sesuatu yang kecil dan paling visible ya, paling memungkinkan untuk dilakukan ya. Nah, ketika ekspansi berikutnya mungkin kita sudah bisa melirik-lirik pendanaan mana yang bisa kita ambil ya. Sampai tentu tujuan sebuah bisnis itu pasti ingin go public ya. Go public itu apa? Mendaftarkan perusahaan kita di IDX ya, di bursa saham, di mana masyarakat bisa membeli saham kita secara terbuka. Ya. Oke, ideal ya, dari sisi pendanaan bisa tadi fintech, bisa juga ke perbankan ataupun IMF ya, keluarga ya, family ya. Lihat kepada kebutuhan daripada usaha tersebut ya. Jangan terlalu agresif ketika memulai sesuatu ya, bagi saya ya. Saya jenis profil yang tidak terlalu agresif ya kalau investasinya. Maka sarannya adalah play safe dulu dan lihat bagaimana perkembangannya kemudian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Aidil untuk pertanyaannya. Selamat sukses. Amin. Terima kasih Bu untuk nasihatnya. Ya. Yang luar biasa. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Sudah. Kalau nggak ada, mungkin pertanyaan terakhir dari Anggi Bu sekaligus closing statement dari Ibu. Gimana sih Bu untuk pemula-pemula kayak kami cara memilih investasi yang bagus dan gimana cara menguatkan mental kami ini kalau misalnya investasinya gagal? Oke. Iya. Jadi untuk pemula ya, karena mungkin keterbatasan dana yang kita miliki, maka kita harus mulai dengan sesuatu yang sederhana. Ya. Kalau kita ingin belajar tadi investasi pada saham ya, karena terdengar keren ya. Sekarang milenial memang sangat berminat ya untuk investasi pada bursa saham ya, atau pada instrumen-instrumen fintech ya. Nah, kalau kita memang tertarik ya, pengen belajar, mulailah dengan jumlah yang kecil ya. Dan mungkin tetapkan dari keuangan yang kita punya itu berapa lagi yang boleh kita investasikan ya, secara per bulannya atau secara per 3 bulannya ya. Lihat portfolio ataupun kerangka perbelanjaan kita ya. Karena kan kita perlu sisihkan juga untuk dana emergensi ya. Jadi ada untuk dana sehari-hari pastinya adik-adik kan. Ada dana untuk sehari-hari, atau ada dana untuk emergensi. Emergensi itu apa? Kadang-kadang kita tiba-tiba sakit, kita tidak punya asuransi mungkin. Nah, itu juga perlu kita pikirkan ya. Nah, kalau adik-adik mungkin yang punya rasa tanggung jawab untuk menanggung adik-adiknya di keluarga ya. Nah, itu juga mungkin perlu dipikirkan ya. Artinya hati-hati ya. Kemudian berilmu ya, dan selalu mengambil langkah-langkah kecil sebelum melanjutkan dengan langkah-langkah yang besar ya, sehingga ketika kita gagal dalam jumlah yang kecil terlebih dahulu dan kita belajar dari kegagalan tersebut.
Nah, kalau instrumen saham syariah, adik-adik bisa menanyakan di galeri investasi, saham mana yang paling aman untuk kita berinvestasi. Mereka akan menjelaskan ya. Karena di bursa saham itu ada indeks-indeks tertentu memang sudah diseleksi secara ketat ya, baik dari sisi likuiditasnya ya, kemampuannya secara finansial, sehingga mungkin untuk pemula kita bisa bermain pada tataran yang aman tersebut ya, memilih perusahaan-perusahaan dengan saham yang sudah diseleksi dengan ketat oleh pemerintah ya. Dalam sisi ini adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin itu sedikit saja dari saya. Terima kasih Anggi pertanyaannya. Tutup ya. Ya, semoga ada manfaat yang didapatkan oleh adik-adik walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan sukses dengan apapun yang dilakukan ya. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan, saya sangat terbuka. Saya ada di Badan Bisnis dan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat sukses adik-adik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, teman-teman boleh on kamera untuk sesi dokumentasi. Dia akan di screenshot oleh panitia rumah aman. Manis-manis semuanya. Tapi bersembunyi orang ini tadi. Sudah, Anggi? Nggak ada aba-abanya, Anggi? Ada panitia, Bu, yang panitia. Oh ya, oke. Ini panitia. Oke, baik ya. Sekali lagi. Ya, semua 1, 2, 3 ya. Sudah ya? Oke, baik, sudah. Oke, makasih banyak. Ketemu lagi ya, kapan insya Allah. Saya izin live ya, Anggi. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, untuk materinya hari ini yang luar biasa. Sama-sama, makasih. Sukses selalu rumah amal ya. Saya izin live. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua.